In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of Patris Allegro, or aka pembantai heretik. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau mengajak kita untuk berbincang-bincang seputar apologetika. What's it? Apakah apologetika itu semacam bacot rohani untuk mencari likes, subscribers, dan validasi sebagaimana yang dituduhkan oleh para non-Kristen, non-Katolik polemikus di luar sana? Mari kita bahas tema pada malam hari ini, apologetika antara tanggung jawab rasional dan kesaksian iman. Tanggung jawab rasional dan kesaksian iman. Jadi di sini ada akal budi dan wahyu, kesetiaan, or what else do you want to say? Komen di bawah. Yang pertama, vamonos. Ya, tujuan katekesi kita pada malam hari ini adalah memahami esensi dari pembelaan iman itu. Saya seringkali kalau bertemu dengan umat, saya selalu mengatakan kita tidak sedang membela iman, karena iman kita tidak salah. Kita mempertanggungjawabkan iman kita secara rasional dan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang kita percaya, ya kan? Nah, saudara-saudara, itu iman yang berani diuji. Mengapa apologetika masih perlu? Porque, dlaczego? Why? Di ruang publik hari-hari ini, ruang publik, contoh yang paling nyata itu di media sosial, apologetika sering dipandang dengan kecurigaan, ya, curiga. Dia dicap sebagai sisa mentalitas defensif masa lampau, ya, peninggalan konflik antar agama, atau itu kenapa lagi dalam bahasa yang lebih kasar, gonggongan anjing kan, ya, sekedar bacot rohani. Anjing menggonggong, kafilah beral. Biasanya orang menganggap para apologet bicara dengan perumpamaan anjing menggonggong. Sekedar bacot rohani, banyak bicara, sedikit makna, nihil dampak spiritual. Tidak jarang tudingan ini muncul dalam bentuk viral, debat agama di media sosial yang lebih menyerupai adu ego daripada pencarian kebenaran. Nah, apologetika pun diseret ke dalam lumpur yang sama, dianggap ribut, reaktif, dan tidak relevan. Ya kan? Setuju? Masalahnya bukan pada apologetika itu sendiri, melainkan pada karikatur yang dilekatkan padanya. Contoh misalnya di kampus-kampus teologi, stigma ini diam-diam bekerja. Ya, misalnya di kampus seminari tinggi, mahasiswa yang mencoba berbicara tentang iman dengan argumentasi rasional kerap dicurigai. Kenapa harus dibela? Kenapa harus dibela? Kenapa harus dibela? Saya sebut bela setengah mati. Kenapa harus dibela? Bukankah iman cukup dipercaya saja? Ya kan? Akibatnya iman direduksi menjadi wilayah privat. Ya. Aman selama tidak keluar mulut, rapuh begitu masuk ruang diskusi akademik. Kasihan. Apologetika pun dianggap tidak sopan, tidak dialogis, bahkan tidak rohani. Ya. Pandangan ini keliru sejak dari akar. Apologetika bukan produk iman yang cemas, melainkan ekspresi iman yang dewasa. Iman yang dewasa tidak alergi terhadap pertanyaan. Dia tidak panik ketika diuji. Dia tidak bersembunyi di balik slogan atau perasaan. Iman yang matang justru berani diuji oleh akal budi, karena dia tahu bahwa kebenaran tidak runtuh oleh pertanyaan yang jujur. Ya. Nah, sejak awal kekristenan bukan agama mitos tertutup, ya. Dia tidak lahir di ruang sunyi tanpa kritik, melainkan di persimpangan filsafat Yunani, hukum Romawi, dan kebudayaan publik. Injil tidak disampaikan sebagai bisikan rahasia ala gnostisisme, tetapi sebagai kabar yang menantang cara berpikir dunia. Crash, boom, bam.
Karena itu, iman Kristen sejak awal berbicara, berdialog, berargumentasi, bukan untuk menang debat, ya, tetapi untuk menyatakan kebenaran. Reveal the truth, mengungkapkan kebenaran. Kitab suci sendiri tidak ambigu soal ini, ya. Hendaklah kamu selalu siap sedia untuk memberi pertanggungjawaban. Kata pertanggungjawaban ini bahasa Yunaninya apologia, kepada setiap orang yang meminta alasan tentang pengharapan yang ada padamu. 1 Petrus bab 3 ayat 15. Ayat ini sering dikutip tetapi jarang direnungkan secara serius. Padahal kata apologia bukan bahasa rohani yang lembut, bukan. Dia adalah istilah hukum dan filsafat, ya. Dia berarti memberi alasan yang masuk akal, yang bisa diuji, yang tidak lari dari pertanyaan. Apologia, ya, itu bukan kata rohani. Bayangkan ayat ini ditujukan kepada seorang skeptis berusia 20 tahun yang hidup di zaman TikTok dan YouTube, bukan di ruang katekese yang steril. Nah, pesannya kira-kira begini: kalau kamu berharap, jelaskan kenapa, ya, supaya orang tahu imanmu bukan kepercayaan buta, tapi keyakinan yang sadar, aware, ya. Memberi pertanggungjawaban berarti iman tidak boleh berhenti sebagai perasaan subjektif. Dia harus bisa dijelaskan, dipertanggungjawabkan, dan dipahami, setidaknya secara masuk akal, logis, ya. Di titik inilah apologetika menemukan tempatnya yang sejati. Dia bukan seni berdebat pertama-tama, melainkan disiplin yang menjahit, menyatukan iman dan akal, sejarah dan pengalaman, wahyu dan realitas konkret manusia. Ada wahyu dan kenyataan konkret manusia. Dia bekerja bukan di Menara Gading, ya, bukan tinggal tertutup di ruang-ruang kuliah teologi saja, tetapi di meja kafe, di ruang kelas, di percakapan sehari-hari, di status-status sosial media. Media sosial atau sosial media? Media sosial. Nah, bayangkan sebuah percakapan sederhana seperti ini. Seorang Kristen dan sahabatnya yang sekuler duduk di kafe yang bising. Kafe apa ya? Kenapa kamu masih beriman di abad ke-21 yang serba ilmiah ini? Ya, tanya sang sahabat. Jawabannya tidak perlu marah, tidak perlu menggurui, cukup jujur dan jernih. Karena dalam iman, aku menemukan makna yang tidak ditutup, yang tidak di-cover oleh sains. Bukan melawannya, tapi melampauinya, beyond the science. Dan sejarah iman kami panjang, justru karena ia terus berdialog. Ya. Tidak ada debat kusir, tidak ada teriakan, hanya iman yang tahu dirinya dan akal yang diberi tempatnya. Terus sang sahabat tersenyum, bukan karena langsung percaya, tapi karena dia melihat sesuatu yang jarang. Iman yang tidak takut berpikir. Keren kan? Itulah apologetika, bukan bacot, bukan pamer logika, melainkan iman yang cukup dewasa untuk berbicara dan cukup rendah hati untuk diuji. Ingat, diuji. Diuji itu penting. Nah, apa hakikat apologetika? Itu adalah akal yang jernih dan iman yang bersaksi. Itu esensi dari apologetika, bukan debat sana sini, ajak satu debat, ajak sini debat. Tidak, akal yang jernih, iman yang bersaksi. Secara etimologis, saudara-saudariku yang terkasih, kata apologia dalam Yunani klasik itu menunjuk pada suatu pembelaan rasional di hadapan pengadilan. Ya, apologia seperti kalau seorang terdakwa berdiri di hadapan pengadilan lalu mengadakan pembelaan rasional. Ini bukan pembelaan emosional, bukan pula pembenaran diri yang panik, melainkan argumen yang disusun secara sadar, terukur, dan dapat diuji. Seorang terdakwa tidak berteriak, dia menjelaskan. Dia tidak memaki, dia memberi alasan. Ya kan? Itu bernamanya apologi. Makna inilah yang diadopsi oleh kekristenan sejak awal. Ketika iman Kristen tampil di panggung sejarah, dia segera berhadapan dengan kekuasaan politik Romawi, tradisi filsafat Yunani, dan komunitas religius lain yang memandangnya sebagai ancaman tatanan lama atau sekedar sekte irasional, sekte yang tidak masuk akal, tidak logis.
Kekristenan tidak menanggapi tantangan ini dengan mitos tandingan atau kekerasan simbolik, melainkan dengan apologia, penjelasan yang masuk akal tentang apa yang diyakini dan mengapa keyakinan itu layak dipercaya. Dari sini menjadi jelas, apologetika bukan propaganda, ya, bukan juga polemik murahan. Dia bukan seni memelintir lawan, apalagi teknik memenangkan debat. No. Apologetika adalah disiplin yang memiliki struktur dan tujuan jelas. Pertama, apologetika adalah disiplin rasional. Ya, dia menggunakan logika, argumentasi, dan penalaran yang tertib. Iman tidak dipertahankan dengan teriakan, tetapi dengan penjelasan. Dalam apologetika, emosi tidak dihapus tetapi ditata, ya, diatur. Keyakinan tidak dibungkam tetapi dijernihkan. Kalau kamu yakin, jernihkan keyakinan tersebut melalui asahan akal budi. Yang kedua, apologetika adalah disiplin historis. Yang pertama adalah disiplin rasional, disiplin historis, sejarah. Dia berakar pada peristiwa konkret dan tradisi yang berkesinambungan. Kekristenan tidak jatuh dari langit sebagai ide abstrak. Boom. Dia lahir, bertumbuh, diuji, dikoreksi, dan diwariskan dalam sejarah. Tradere, mewariskan. Karena itu, apologetika yang ahistoris, tidak berdasarkan pada sejarah, yang memotong diri dari gereja perdana dan kesaksian para papa gereja, cepat atau lambat akan menjadi rapuh, bolong, kopong. Dan yang ketiga, apologetika adalah disiplin teologis, ilmu tentang Tuhan, kan, teologi. Dia berangkat dari wahyu ilahi, bukan dari spekulasi murni. Akal memang dipakai secara maksimal, tetapi dia tahu batasnya. Apologetika Katolik tidak menyembah rasio akal budi, tetapi juga tidak mencurigai akal budi. Rasio diperlakukan sebagai rekan dialog dari wahyu, bukan sebagai hakim tunggal. Langsung pakai akal, oh ini tidak masuk akal, selesai. No. Dan keempat, yang sering dilupakan, apologetika adalah disiplin pastoral. Ya. Jadi ada 4: rasional, historis, teologis, dan pastoral. Tujuan dari disiplin pastoral bukan kemenangan intelektual, bukan, melainkan keselamatan manusia. Keselamatan manusia. Sekali lagi, tujuannya bukan menang debat, tapi keselamatan manusia. Apologetika yang hanya ingin menang sudah kehilangan orientasinya. Dia berubah menjadi permainan ego, bukan pelayanan kebenaran. Dalam tradisi gereja, apologetika selalu diarahkan pada pembinaan iman, bukan pemuasan intelektual. Aja orang debacaan. Oh apa? Bina iman umat, itu pastoral apologetik, aspek pastoral. Karena itu saudara-saudariku, apologetika selalu berdiri di titik pertemuan antara logos dan martiria, rasio dan kesaksian, antara rasionalitas dan kesaksian. Dia tidak memilih salah satu dengan mengorbankan yang lain. Rasionalitas tanpa iman akan mengering menjadi skeptisisme dingin. Iman tanpa rasionalitas akan membatu menjadi fanatisme. Ya. Dan relasi ini dapat dibayangkan seperti dua sayap seekor burung besar yang melintasi cakrawala. Sayap yang satu adalah akal, dan sayap yang satunya lagi iman. Selama keduanya bergerak bersama, burung itu terbang stabil dan anggun. Burung Garuda, kan? Burung elang, burung apa? Kolpui. Tetapi ketika salah satu dipatahkan, penerbangan menjadi mustahil. Burung itu jatuh bukan karena langit salah, melainkan karena dia kehilangan keseimbangan. Ungkapan menarik ini datang dari Paus Yohanes Paulus II, ya, dalam ensiklik Fides et Ratio. Iman, Fides et Ratio, Fides, iman dan akal budi itu bagaikan dua sayap, dua belah sayap yang membawa kita terbang menuju kebenaran. Begitu juga apologetika. Ketika rasionalitas dipisahkan dari iman, apologetika berubah menjadi filsafat kering tanpa jiwa.
Ketika iman dipisahkan dari rasionalitas, apologetika jatuh menjadi slogan religius tanpa bobot. Dan dalam kedua kasus itu, apologetika kehilangan jiwanya. Kalau kehilangan jiwa artinya mati kan? Is dead. Apologetika yang sejatinya adalah iman yang berpikir dan akal yang bersedia diterangi. Itu apologetika sejati, iman yang berpikir, akal yang bersedia diterangi, illuminatio. Dia tidak takut pada pertanyaan dan tidak mabuk oleh jawaban. Dia berdiri tenang di antara keduanya, cukup rasional untuk diuji, cukup beriman untuk bersaksi. Dua sayap. Oke, poin berikutnya adalah tentang apologetika dalam gereja perdana. Ini penting juga kita melihat latar historisnya. Iman yang berpikir dan akal yang bersaksi. Masih dua sayap ini kan? Kalau apologetika hari ini sering dituduh sebagai kegemaran debat, gereja perdana memberi koreksi yang jernih. Ya, para bapak gereja tidak menulis untuk viral, tidak bicara untuk menang sorak. Mereka berbicara karena iman mereka ditantang oleh akal zaman mereka, dan mereka menjawab dengan akal yang telah diterangi iman. Dan inilah wajah awal, wajah mula-mula apologetika. Bukan reaktif tetapi reflektif, bukan defensif tetapi dialogis tanpa kehilangan kebenaran. Mari kita lihat beberapa tokoh. Yang pertama cukup terkenal di kalangan Kristen, orang Kristen mengenal dia, Justinus Martyr. Iman yang masuk akal, Santo Justinus Martyr. Santo Justinus ini berdiri di garis depan apologetika Kristen awal. Dalam First Apology dan Dialogue with Trypho, itu kedua karyanya, dia berbicara kepada dunia Yunani Romawi dengan bahasa yang mereka pahami, bahasa filsafat. Ya. Pesan utamanya sederhana tapi cukup radikal untuk zamannya. Iman Kristen bukan irasional, bukan mitos rakyat, melainkan pemenuhan terdalam dari pencarian filosofis manusia. Filsafat, bro. Santo Justinus ini memperkenalkan gagasan penting tentang Kristus sebagai logos spermatikos, benih sabda, sang logos ilahi yang benih-benih kebenarannya telah tersebar dalam filsafat Yunani. Logoi spermatokoi, benih-benih kebenaran. Para filsuf seperti Socrates menurut Justinus menangkap sebagian cahaya kebenaran itu. Kamu kenal Socrates kan? Keren dia. Namun Kristus bukan sekedar salah satu filsuf unggul. Ya, dia adalah kepenuhan logos itu sendiri. Dengan kata lain, filsafat tidak dibuang, tapi disempurnakan. Ya, kekristenan sejak awal tidak membuang filsafat, ya, tapi disempurnakan. Di titik ini, saudara-saudari, Justinus sering disalahpahami. Ya, paling banyak disalahpahami. Dia bukan relativis yang menyamakan semua kebenaran, apalagi pluralis doktrinal yang mencairkan iman. Bukan. Dia justru menunjukkan bahwa iman Kristen mampu mengenali kebenaran di luar dirinya tanpa kehilangan identitasnya sendiri. Ya, sikap ini terasa sangat relevan dalam dunia pluralisme modern sekarang ini. Dialog bukan berarti menyerah pada relativisme, melainkan keberanian untuk mengakui kebenaran parsial sambil menunjuk pada kepenuhannya. Jadi kita mengakui ada kebenaran yang tersebar di situ yang parsial, tapi kita berdiri dan menunjuk ini keutuhan kebenaran Gereja Katolik. Di sini kita melihat perbedaan penting antara apologetika dan dialog antar agama. Ini penting. Ada apologetika di satu pihak dan ada dialog antar agama, forum komunikasi antar umat beragama. Keduanya sama-sama terbuka dan inklusif, tetapi fokusnya berbeda. Ya saudara, apologetika bertujuan menjelaskan dan mempertahankan iman Kristen di hadapan tantangan intelektual. Sementara dialog antar agama, FKUB itu, bertujuan membangun pengertian dan penghormatan timbal balik. Ya. Keduanya tidak saling meniadakan, no. Tetapi juga tidak boleh dicampur adukan. Dialog dengan apologetika itu masing-masing dua sisi dari satu koin. Justinus memberi teladan bagaimana membangun jembatan tanpa mengaburkan pusat iman.
Nah, prinsip apologetika patristik pun tampak jelas di sini. Akal tidak ditolak, tetapi diintegrasikan ke dalam terang wahyu. Iman tidak menutup pikiran, dia membuka cakrawala berpikir yang lebih luas. Ya, iman tidak langsung datang, tutup, justru membukanya beyond keterbatasan akal budi. Itu orang pertama, Santo Justinus ya. Berikutnya itu Athanasius dari Alexandria, apologetika dan logika keselamatan. Itu seperti apa? Pada abad keempat terdapat krisis besar bagi iman Kristen ya, tahun 325 kan, Arianisme. Di tengah badai ini, Athanasius dari Alexandria berdiri hampir sendirian melawan arus. Dalam karyanya De Incarnatione Verbi Dei, dalam bahasa Latin artinya inkarnasi sabda Allah, karya dari Athanasius, dia menunjukkan bahwa persoalan kristologi bukan sekedar perdebatan terminologi, tetapi soal hidup dan mati keselamatan manusia. Fatal, radikal ya. Ini soal keselamatan manusia. Argumen Athanasius terkenal karena kesederhanaannya yang menghantam jantung persoalan. Apa kata Athanasius dari Alexandria? Apa yang tidak diambil oleh sang firman tidak dapat diselamatkan. Assumed by the Logos, assumed by the word of God, cannot be saved. Logika ini dapat dianalogikan dengan dunia medis ya, seperti ini. Suatu obat harus memiliki dua hal sekaligus: daya menyembuhkan yang cukup kuat dan kesesuaiannya dengan tubuh pasien. Jadi kalau ada pasien yang alergi ini, dokter bisa berkata, jangan pakai obat ini. Jadi harus daya menyembuhkan tapi juga sesuai dengan tubuh pasien. Obat yang sangat manjur tetapi tidak kompatibel akan ditolak oleh tubuh. Obat yang kompatibel tetapi lemah tidak akan menyembuhkan, ya kan? Demikian juga Kristus. Jika dia bukan Allah sejati, dia tidak memiliki kuasa penuh untuk menyelamatkan. Jika dia bukan manusia sejati, maka kemanusiaan kita tidak sungguh disentuh dan ditebus. Begitu. Dan di sini apologetika Athanasius menunjukkan wajah terdalamnya. Apologetika bukan pembelaan doktrin abstrak, bukan, melainkan pembelaan atas logika keselamatan itu sendiri. Yang dipertaruhkan bukan istilah homoousios, melainkan realitas penebusan manusia. Karena itu, apologetika Athanasius bersifat ontologis, metafisik. Dia menyentuh hakikat realitas. Siapa Kristus itu? Bukan sekedar permainan konsep, no. Dia mengingatkan bahwa iman Kristen runtuh bukan karena kurang emosi, tetapi karena salah ontologi. Ini penting dicatat. Salah ontologi. Berikutnya ada orang ketiga yang menjadi favorit banyak orang Kristen, Agustinus dari Hippo. Iman dan akal sebagai mitra perjalanan. Kalau Athanasius berbicara tentang siapa Kristus itu, Agustinus berbicara tentang siapa manusia di hadapan Allah. Who is man in front of God? Dalam bukunya yang cukup terkenal, Confessiones dan De Trinitate, dia merumuskan relasi klasik antara iman dan akal dengan ungkapan yang sering dikutip tapi jarang dipahami secara utuh ya. Credo ut intelligam. Dalam bahasa Latin artinya aku percaya supaya aku mengerti. Credo ut intelligam. I believe so that I can understand. Itu. Ungkapan ini bukan undangan untuk mematikan akal, melainkan pengakuan bahwa iman membuka horizon pemahaman yang lebih dalam. Sebenarnya dalam sains, saudara-saudariku, itu juga mengandaikan harus percaya dulu. Anda harus percaya tentang formula tertentu, rumus tertentu. Kalau Anda tidak percaya rumus itu, sains tidak bisa dibangun. Jadi sains juga dibangun atas dasar kepercayaan dulu, ya kan? Nah, undangan credo ut intelligam itu bukan untuk mematikan akal, tetapi pengakuan bahwa iman membuka horizon pemahaman yang lebih dalam. Dalam bukunya, karyanya Confessiones, pengakuan-pengakuan, Agustinus menulis dengan kejujuran eksistensial. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu, dan hati kami gelisah sebelum beristirahat di dalam.
di dalam engkau. Kegelisahan ini bukan tanda kelemahan iman, bukan, tetapi justru dorongan menuju pemenuhan yang lebih penuh. Pemenuhan yang lebih penuh. Ini kata ini terlalu berulang. Ya, pemenuhan yang lebih penuh, maksud saya bukan pemenuhannya, pemahaman yang lebih penuh. Ya, dorongan menuju pemahaman yang lebih penuh. Agustinus memahami dengan tajam dua jurang yang mengintai manusia. Akal tanpa iman mudah tergelincir ke dalam kesombongan intelektual. Itu akal tanpa iman. Seolah manusia dapat menjadi ukuran kebenaran tertinggi. Sebaliknya, iman tanpa akal mudah jatuh ke dalam tahyul dan irasionalitas. Karena itu, bagi Agustinus, iman dan akal bukan lawan, bukan bertentangan, melainkan mitra perjalanan menuju kebenaran. Apologetika Agustinus bersifat eksistensial, menyangkut keberadaan manusia, eksistens. Dia tidak hanya menjawab pertanyaan apa yang benar, tetapi juga mengapa manusia mencari kebenaran. Dia berbicara kepada hati yang gelisah, bukan hanya kepada pikiran yang ingin puas. Kepuasan intelektual itu juga banyak dicari orang, kan? Tapi juga ada kegelisahan hati manusia. Mengapa dia mau mencari kebenaran? Melalui Justinus, saudara-saudariku, Athanasius dan Agustinus, gereja perdana memperlihatkan wajah asli apologetika. Iman yang berpikir, akal yang bersaksi, dan kebenaran yang tidak takut diuji sama sekali. Ya. Ini bukan nostalgia sejarah, melainkan fondasi yang tetap relevan, bahkan mendesak di zaman kita yang sering mengira bahwa berpikir dan beriman itu dua pilihan yang harus dipisahkan. Banyak orang sekarang berpikir bahwa berpikir dan beriman itu dua pilihan yang harus dipisahkan. No. Nah, sekarang kita melihat apologetika Katolik dan struktur otoritas. Iman yang diwariskan bukan diciptakan ulang, bukan direformasi. No. Salah satu garis pemisah paling mendasar antara apologetika Katolik dan Protestan terletak pada soal otoritas. Bukan pertama-tama soal ayat mana yang dikutip, melainkan soal siapa yang berwenang menafsir, menjaga, dan meneruskan iman. Ya, di titik inilah perbedaan itu bukan teknis, melainkan struktural. Dalam pemahaman Katolik, saudara-saudari, wahyu ilahi tidak hadir dalam satu bentuk tunggal yang berdiri sendiri. Dia hadir dalam tiga wujud yang tidak terpisahkan: kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Ketiganya bukan pesaing, melainkan satu kesatuan organik. Kitab suci dibaca dalam terang tradisi, tradisi dijaga dan ditafsirkan secara otoritatif oleh magisterium, dan magisterium tidak berdiri di atas wahyu, melainkan melayaninya. Kadang-kadang ada orang membuat karikatur dari tripod Katolik ini, seolah-olah magisterium berada di atas wahyu. Sorry, but that's strawman. Struktur ini, tripod ini, bukan sekedar konstruksi teologis, melainkan mekanisme historis yang konkret. Ya, konkret. Dia memungkinkan kesinambungan ajaran dari generasi ke generasi. Ini siapa Sumat ini? Protestan, kalau Katolik. Kalau Katolik saya pilih doa sudah. Kalau Protestan pasti mereka tolak. Kita sama-sama, meskipun kita percaya Yesus semua. Dia struktur tripod tadi, kitab suci, tradisi, dan magisterium, ini bukan sekedar konstruksi teologis, melainkan mekanisme historis yang konkret. Dia memungkinkan kesinambungan ajaran dari generasi ke generasi, menyediakan koreksi internal ketika penyimpangan muncul, dan menjaga kesatuan iman lintas abad. Gereja tidak hidup dari ingatan pribadi, melainkan dari pewarisan yang hidup.
Bukan ingatan pribadi, tiba-tiba satu orang baca kitab suci langsung dia bilang, oh saya mendapat inspirasi Roh Kudus. No. Sebaliknya, prinsip sola scriptura, saudara-saudara, yang berkembang dalam tradisi Protestan lahir dari keprihatinan yang nyata dan pada masanya dapat dipahami. Dia muncul dari keinginan kuat untuk menjaga otoritas kitab suci agar tidak ditenggelamkan oleh penyalahgunaan kuasa gerejawi atau spekulasi manusia. Oke. Dalam konteks ini, dorongan untuk memprioritaskan kesucian teks kitab suci patut dihargai sebagai sebuah intensi religius yang serius. Tepuk tangan. Tapi persoalannya bukan pada niat, melainkan pada konsekuensi struktural. Ketika kitab suci ditempatkan sebagai satu-satunya otoritas formal, tafsir tidak pernah sungguh-sungguh netral. Dia selalu dilakukan oleh individu atau komunitas tertentu dengan latar belakang, asumsi, dan kepentingan masing-masing. Tanpa otoritas final yang mengikat, perbedaan tafsir tidak punya mekanisme penyelesaian yang definitif. Akibatnya, baku naik sampai kiamat, kan? Karena tidak ada mekanisme penyelesaian yang definitif. Terlihat jelas dalam sejarah kekristenan modern, fragmentasi denominasi yang tidak terbendung. Ketika konflik tafsir muncul, solusi yang tersedia seringkali bukan klarifikasi doktrinal, melainkan pemisahan. Setiap perbedaan dibayar dengan kelahiran gereja baru. Dalam konteks seperti ini, apologetika mudah merosot menjadi adu ayat. Masing-masing pihak merasa setia pada kitab suci, tetapi tidak memiliki standar bersama untuk menentukan mana tafsir yang benar. Ya kan? Ya kan? Disinilah apologetika menghadapi godaan besar, berubah dari pencarian kebenaran menjadi kompetisi retorika. Ya. Ayat dilontarkan bukan untuk diterangi oleh keseluruhan iman gereja, tetapi untuk memenangkan posisi. Kebenaran direduksi menjadi kepiawaian memilih teks, bukan kesetiaan pada makna yang utuh. Jago comot-comot ayat, tapi tidak setia pada keutuhan makna. Tapi kritik ini tidak berarti menutup pintu dialog. Oke, justru sebaliknya. Apologetika Katolik yang dewasa tidak berhenti pada penegasan perbedaan, tetapi juga tidak mencairkannya demi harmoni semu. Dialog yang konstruktif hanya mungkin kalau setiap pihak jujur terhadap struktur iman yang mereka anut. Keren. Sudah berapa menit ini? Sudah bosannya? Oke. Di dalam konteks ini, saudara-saudari, pendekatan ekumenis yang sehat tidak dimulai dengan menyamakan semua hal, melainkan dengan mengakui kesamaan sekaligus mengklarifikasi perbedaan. Tidak bisa tidak. Demi kesamaan, buang perbedaan. Demi perbedaan, buang kesamaan. No. Mengakui kesamaan sekaligus mengklarifikasi perbedaan. Fokus pada nilai-nilai bersama, seperti pengakuan akan Kristus, penghargaan terhadap kitab suci, dan panggilan moral. Ini dapat membuka ruang perjumpaan yang jujur. Nah, pada saat yang sama, perbedaan mengenai otoritas tidak boleh disembunyikan, karena justru disitulah banyak kebingungan iman berakar. Ya, perbedaannya jangan dihapus begitu saja, bro. Harus diklarifikasi. Apologetika, jika dijalankan dengan benar, dapat berfungsi sebagai jembatan. Bukan jembatan yang menghapus tepi sungai, tetapi jembatan yang memungkinkan perjumpaan tanpa ilusi bahwa kedua tepi itu sama. Diskusi lintas tradisi, lokakarya ekumenis, dan dialog teologis yang serius bisa membantu meredakan ketegangan. Bukan dengan mengorbankan kebenaran, tetapi dengan mengedepankan kejernihan. So, my friends, apologetika Katolik tidak dimaksudkan untuk menutup percakapan, tetapi untuk menempatkannya pada fondasi yang kokoh. Ya, iman bukan hasil improvisasi personal, bukan, tetapi warisan yang hidup. Dan warisan supaya tetap hidup tidak membutuhkan,
warisan ini supaya dia tetap hidup, dia butuh struktur yang menjaga, bukan untuk membelenggu, tetapi untuk memastikan bahwa apa yang diwariskan sungguh sama dengan apa yang diterima. Jadi, yang diterima itu apa, yang diwariskan itu apa. Perlu ada struktur yang menjaga itu. Kalau tidak, apa yang diterima berbeda dengan apa yang diwariskan. Penyimpangan, bidat, selesai. Mari kita lihat kontribusi skolastik Thomas Aquinas dan apologetika yang sama sekali tidak panik. Thomas Aquinas. Kalau para bapak gereja tadi merumuskan fondasi apologetika, maka Thomas Aquinas menyusunnya menjadi bangunan yang kokoh dan sistematik. Jadi bapak gereja ini kalau di timur dong yang pasang penderen, Thomas Aquinas yang kasih naik di pembangunan. Bersama Aquinas, apologetika berhenti menjadi reaksi spontan dan mulai menjadi disiplin intelektual yang matang, tenang, tertib, dan percaya diri. Nah, dalam satu karyanya yang cukup monumental, Summa Contra Gentiles, Aquinas secara sadar menulis sebuah karya apologetik. Menariknya, buku ini bukan ditujukan bagi orang Kristen dan bukan pula bagi mereka yang sudah menerima otoritas kitab suci. Dia menulis untuk mereka yang berdiri di luar iman, yang hanya mau menerima apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh akal. Ini penting. Aquinas tidak memaksa wahyu kepada akal yang belum siap menerimanya. Dia memulai dari titik temu yang paling dasar, realitas dan rasio, akal budi manusia. Jadi mulai yang namanya teologi natural, yang rupanya dibuang oleh Protestan, ya. Oke. Disinilah muncul distingsi besar Aquinas yang menjadi jantung apologetika Katolik. Pertama, ada kebenaran-kebenaran yang dapat dicapai oleh akal budi manusia, seperti keberadaan Allah, hukum moral alamiah, dan keteraturan kosmos. Kebenaran-kebenaran ini tidak membutuhkan wahyu untuk dikenal, meskipun wahyu dapat meneguhkannya. Tapi orang tanpa wahyu pun bisa tahu hal-hal ini. Yang kedua, ada kebenaran-kebenaran yang hanya dapat diketahui melalui wahyu, seperti misteri Tritunggal dan inkarnasi. Bukan karena kebenaran ini irasional, tapi karena dia melampaui jangkauan alamiah dari akal manusia. Nah, distingsi ini sangat-sangat menentukan, saudara-saudariku. Aquinas sedang mengatakan sesuatu yang cukup berani. Iman Kristen tidak menuntut akal untuk bunuh diri. Akal diberi ruang maksimal untuk bekerja sejauh kemampuannya, baru setelah itu wahyu masuk. Ya, jadi akal berjuang dulu, baru wahyu datang. Bukan untuk menindas akal, tetapi untuk menuntunnya melampaui batasnya sendiri. Keren kan? Gratia perficit natural, rahmat menyempurnakan akal budi. So, dengan kata lain, iman bukan pengganti akal dan akal bukan hakim atas wahyu. Keduanya berada dalam relasi yang tertib, hubungan yang teratur. Akal bekerja sampai batasnya, wahyu menerangi apa yang tidak mampu dicapainya sendiri. Apologetika Thomistik lahir dari keyakinan ini. Kebenaran tidak perlu ditakuti oleh siapapun, entah ia datang melalui rasio atau melalui wahyu. Dia datang melalui rasio, ada sains; dia datang melalui wahyu, ada agama. Dasar filosofis dari seluruh pendekatan ini adalah realisme Thomistik. Aquinas mendefinisikan kebenaran sebagai adequatio intellectus et rei, kesesuaian antara akal dan realitas, kesesuaian antara apa yang ada di dalam pikiran dengan apa yang ada di dalam kenyataan. Kebenaran bukan apa yang terasa benar, bukan apa yang terasa benar, bukan apa yang viral, bukan apa yang disepakati mayoritas, bukan. Kebenaran adalah ketika pikiran manusia selaras dengan apa yang sungguh ada. Adequatio rei, adequatio intellectus et rei. Prinsip ini menjadikan apologetika Thomistik itu sangat relevan di zaman post-truth atau pasca kebenaran. Ketika emosi mengalahkan fakta dan opini pribadi menggantikan realitas objektif, Aquinas mengingatkan bahwa akal harus kembali belajar tunduk pada kenyataan, bukan pada perasaan. Dalam dunia digital yang dipenuhi klaim, narasi, dan manipulasi informasi, pendekatan Aquinas terasa seperti nyaris profetik. Ya, akal harus kembali tunduk kepada kenyataan, bukan
bukan perasaan. Zaman sekarang zaman media sosial, zaman digital, zaman algoritma. Ada orang yang mengatakan ini zamannya algokrasi, kita diperintah oleh algoritma. Ada banyak lain, ada banyak narasi, ada banyak manipulasi informasi. Dan panggilan Aquinas ini nyaris profetik. Ya. Verifikasi fakta hari ini pada dasarnya adalah latihan tomistik tanpa disadari. Ketika kita ini diminta menanyakan, bertanya seperti ini, apakah klaim ini sesuai dengan realitas? Jadi kita harus, kalau apakah benar, itu artinya kita harus bertanya, apakah klaim ini sesuai dengan kenyataan? Apakah informasi ini sejalan dengan fakta atau hanya koheren dengan emosi kelompok tertentu? Sebagaimana Aquinas menuntun akal dengan wahyu, dunia modern menuntut metode yang menuntun klaim informasi agar selaras dengan kenyataan apa yang ada. Nah, di titik ini saudara-saudari, apologetika tidak lagi terdengar kuno. Dia justru tampak mendesak, sangat mendesak bahkan. Aquinas mengajarkan bahwa iman yang sehat tidak anti verifikasi, dan akal yang jujur tidak anti transendensi yang melampaui. Keduanya bertemu dalam satu komitmen yang sama, kesetiaan pada kebenaran. Ya. Dengan Aquinas, apologetika mencapai bentuknya yang paling dewasa, tenang karena yakin, rendah hati karena realistis, dan berani karena tahu bahwa kebenaran tidak goyah ketika diuji. Ya. Realistis, yakin, tenang, realistis, rendah hati. Kebenaran tidak goyah, maka dia berani. Begitu. Jadi saudara-saudari, bagaimana dengan apologetika di era post-truth sekarang, pasca kebenaran? Tenang di tengah kebisingan. Zaman digital kita ini tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tapi juga mengubah cara manusia memperlakukan kebenaran. Kita hidup dalam sebuah lanskap kultural, dalam sebuah konteks budaya yang dibentuk oleh 3 arus besar, trio kuek-kuek: relativisme, saintisme, dan individualisme tafsir. Ketiganya tampak berbeda, kelihatan berbeda, tapi bekerja sama secara senyap mengikis fondasi berpikir manusia modern. Jadi tiga-tiganya bekerja sama untuk kikis fondasi berpikir manusia. Yang pertama, relativisme itu adalah suara yang paling sering terdengar. Kalau kamu sering mengikuti media sosial, dia berbicara santai, nyaris ramah. Itu kebenaran versiku. Kalimat ini terdengar toleran, ya, tetapi menyimpan problem serius, masalah besar. Ketika setiap klaim dianggap setara hanya karena ia diucapkan dengan tulus, percakapan tidak lagi bergerak menuju kebenaran, melainkan tersesat di rimba opini yang tidak pernah berujung. Dalam dunia seperti ini, kebenaran tidak dicari, hanya dinegosiasikan, dan biasanya kalah oleh suara yang paling keras atau yang paling emosional. Ya. Itu relativisme. Di sudut lain berdiri saintisme dengan wajah ilmiah dan nada pasti. Dia mengangkat alat ukur, termometer, teleskop, mikroskop, dan berkata, hanya yang terukur yang nyata. Segala sesuatu yang tidak dapat diuji di laboratorium dianggap ilusi, perasaan, atau sisa mitologi masa lalu. Penting. Dalam semangat ini, pengalaman moral, keindahan, cinta, bahkan iman dipinggirkan. Bukan karena terbukti salah, tetapi karena tidak cocok dengan metodologi yang terlalu sempit. Saintisme itu bukan ilmu pengetahuan. Dia adalah ideologi yang menyempitkan makna realitas. Oke, begini. Sains itu sains itu metodologi yang valid, tapi saintisme itu salah satu gagasan yang berpendapat bahwa hanya sains satu-satunya ukuran kebenaran. Nah, itu yang keliru di situ. Saintisme itu pola pikir, relativisme pun demikian. Ya. Nah, sementara itu yang ketiga, individualisme tafsir bekerja lebih halus. Ya, ini yang nampak kalau kita berjibaku dengan polemikus Protestan. Dia membuka teks, kitab suci, filsafat, bahkan realitas itu sendiri, lalu berbisik. Setiap kata bisa berarti apa saja yang ingin kamu percayai.
Ini paling parah. Makna tidak lagi ditemukan tetapi diciptakan sesuka hati. Akibatnya teks kehilangan bobotnya, tradisi kehilangan suara, dan kebenaran berubah menjadi cermin psikologis belaka. Doang. Yang tersisa bukan pemahaman, melainkan kebingungan yang dibungkus rasa percaya diri. Bingung semua orang. Dalam lanskap itu apa? Dalam kontur, kita sudah bicara pertanian. Dalam lanskap seperti konteks seperti ini, apologetika menghadapi dua godaan yang sama-sama berbahaya. Godaan pertama adalah menjadi agresif dan reaktif, membalas kebisingan dengan kebisingan, emosi dengan emosi, serangan dengan serangan. Apologetika semacam ini mungkin terasa memuaskan sesaat, tetapi jarang menghasilkan kejernihan. Dia hanya menambah panas di ruang yang sudah sesak. Orang Kupang kalau sesak itu artinya emosi yang kejang-kejang, sesak. Godaan kedua adalah menyerah dan menjadi bisu. Demi menghindari konflik, iman disimpan rapi di ruang privat. Kebenaran tidak dibantah, tetapi juga tidak diucapkan. Apologetika menghilang, digantikan oleh slogan yang penting saling menghormati. Sikap ini tampak damai, tetapi sesungguhnya menyerahkan ruang publik kepada kekacauan intelektual. Kaos, ya. Kedua-duanya keliru, ya. Menjadi agresif dan reaktif atau menyerah dan menjadi bisu, dua-duanya keliru. Apologetika yang sehat tidak berteriak dan tidak juga menghilang. Dia tenang karena tidak panik terhadap pertanyaan. Dia argumentatif karena menghormati akal budi manusia. Dia konsisten karena berpijak pada kebenaran yang tidak berubah mengikuti algoritma. Apologetika semacam ini tidak mengejar viralitas, tetapi kejelasan, clarity. Dia tidak memanipulasi emosi, tetapi mendidik cara berpikir. Ya. Jadi kalau dengar ada orang yang menyebut dirinya apologet, tapi kemudian memanipulasi emosi orang lain, itu bukan, itu apologet murahan, apologet viral. Saudara-saudariku, di era post-truth ini atau pasca kebenaran ini, tugas apologetika bukan menjadi polisi iman, bukan, melainkan menjadi penunjuk arah, jadi guide. Dia mengingatkan bahwa tidak semua opini setara, bahwa realitas lebih luas daripada laboratorium, dan bahwa makna tidak diciptakan sesuka hati. Ingat, apologetika berdiri sebagai undangan untuk kembali berpikir jernih, tanpa kehilangan iman dan tanpa mengorbankan akal. Nah, dalam dunia yang bising oleh klaim dan miskin oleh makna, apologetika bukan beban tambahan bagi iman. Dia justru bentuk pelayanan pastoral, menjaga agar iman tetap bisa berbicara dengan suara yang masuk akal, dan agar akal tidak lupa bahwa kebenaran lebih besar daripada dirinya sendiri. Di akal ini tidak boleh lupa bahwa kebenaran itu sebenarnya lebih besar daripada akal. Begitu. Akal itu terbatas, kodrat itu terbatas. Rahmatlah yang menyempurnakan kodrat. Begitu. Jadi saudara-saudariku, sebagai penutup, apa kesimpulannya? Apologetika sebagai tanggung jawab iman yang dewasa. Pada akhirnya, apologetika bukanlah teknik debat, bukan. Dan jelas bukan apa yang sinis disebut sebagai bacot rohani. No. Dia adalah wujud tanggung jawab iman yang telah bertumbuh. Iman yang mengenal dirinya sendiri. Iman yang tahu apa yang diyakininya, mengapa dia meyakininya, dan tidak gentar ketika keyakinannya diminta penjelasan di ruang publik. Ya. Iman yang dewasa tidak bersembunyi di balik perasaan subjektif, tetapi juga tidak mengeras menjadi arogansi intelektual. Dia berdiri tenang di antara keduanya. Apologetika adalah bahasa iman semacam ini. Tidak panik ketika ditantang, tidak agresif ketika berbeda, dan tidak bisu ketika kebenaran dipertanyakan. Nah, ini sebagai latihan konkret ya untuk Anda yang mau mempertanggungjawabkan iman. Setiap orang beriman dapat menguji kedewasaan imannya dengan pertanyaan sederhana. Mampukah saya menjelaskan mengapa saya percaya secara jujur
ringkas, dan masuk akal dalam waktu beberapa menit. Bukan untuk mengesankan, bukan untuk menang, melainkan untuk melihat apakah iman itu sungguh dipahami atau hanya diwarisi tanpa pernah direnungkan. Kebanyakan kita hanya mewarisi tanpa pernah merenungkan, bukan? Latihan semacam ini bukan ujian retorika, melainkan cermin kedalaman iman. Sanggupkah kita? Refleksi selanjutnya menjadi penting, saudara-saudari. Cara kita berbicara tentang iman seringkali berubah tergantung lawan bicara. Kalau dia gas, kita juga gas. Kalau dia halus, kita juga halus. Begitu. Berbicara kepada sesama yang seiman tidak sama dengan berbicara kepada mereka yang berbeda keyakinan, apalagi kepada mereka yang skeptis atau acuh. Perbedaan konteks ini tidak menuntut kompromi kebenaran, tetapi menuntut kebijaksanaan dalam cara menyampaikannya. Disinilah iman diuji bukan hanya dalam isi, tetapi juga dalam sikap. Ya. Nah, dalam tradisi Katolik, apologetika selalu berjalan bersama gereja, bukan melawannya. Bersama akal budi, bukan menyingkirkannya, dan bersama kasih, bukan kesombongan. Dia tidak berdiri sebagai proyek individual yang bebas dari komunitas iman. Jadi, misalnya, kamu kenal ke tidak Pater Selegro itu? Dia tidak berdiri sendirian, personal di tengah kebingungan media massa. No, dia berjalan bersama gereja. Ya, jadi bukan proyek individual. Apologetika Katolik bukan proyek individual, tetapi sebagai pelayanan tubuh gereja yang hidup. Apologetika yang memutus diri dari gereja akan kehilangan orientasinya. Ada banyak contoh, mau sebutkan tidak usah. Sebagaimana iman yang memutus diri dari akal akan kehilangan kejernihannya. Saudara-saudariku yang terkasih, fratres carissimi, di dunia yang semakin bising oleh opini dan semakin miskin oleh kebenaran, apologetika bukan kemewahan intelektual bagi segelintir orang. Apologetika adalah kebutuhan mendesak bagi iman yang ingin tetap jujur, dewasa, dan bertanggung jawab. Bukan supaya iman terdengar lebih keras, tetapi supaya dia tetap terdengar jernih. Ya, clear, clarity, ex distinctio claritas. Makanya ketika orang mengatakan, sudahlah, kita kan sudah berbeda, iya berbeda-beda, terus kenapa dipersoalkan? Iya, justru supaya jernih, kita harus melihat perbedaannya apa saja. Karena dalam prinsip filosofis ex distinctio claritas, dan perbedaan terdapat kejelasan. So my friends, apa komentar Anda tentang apologetika Katolik? Bising atau terlalu tenang? Komen di bawah. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.